Artinya Imam Ghazali mengetahui siapapun kita yang namanya manusia, makhluk yang diberikan nafsu, akal yang lengkap, dan dibilang katakan bahwa manusia ini adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah, tidak lepas dari pernah melakukan kemaksiatan dan salah dosa. Dilanjutkan oleh beliau, ikhwah, orang lain tidak suka keburukannya dibicarakan. Saya menceritakan, membuka keburukan antum semua, antum pasti nggak akan senang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, senantiasa mari kita sandarkan diri kita kepada Allah. Mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Berjuta-juta nikmat, bahkan berbeliun-beliun, bahkan tak terhitung nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita di kandungan sampai hari ini, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyaknya yang kita terima, yang dititipin Allah buat kita. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, insyaallah, insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wajah murni, tutuplah segala aibku.
Ikhwah fillah, sahabat-sahabatku, para subscriber, khususnya yang selalu setia mengikuti channel saya. Siapakah yang mampu menutupi aib seseorang selain Allah? Tidak ada, cuma Allah. Cuma Allah yang dapat menutupi aib kita. Bersyukur kita Allah masih menutupi aib kita sih, ikhwah sahabatku. Bersyukur Allah masih menutupi aib kita. Aib kita yang tak terhingga banyaknya. Allah telah menutupinya di hadapan seluruh manusia. Bayangkan, andai saja setiap aib yang dilakukan manusia itu Allah tampakkan, kita tidak bisa membayangkan. Ikhwah, siapa di antara kita, antum, saya, dan kita semua, adakah hari ini kita itu yang mengaku manusia, hambanya Allah itu merasa nggak punya aib? Sadar kita kan bahwa kita ini punya dosa, banyak aib yang masih ditutupin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang manusia ini, kita ini sombong, merasa kita itu suci, paling benar, paling nggak punya aib. Sadar kita hari ini, ikhwah, berapa kali, beratus, berpuluh kali, bahkan beribu kali tanpa kita sadar kita selalu membuka aib orang lain, dan kita tidak memikirkan bahwa kita paling banyak aib kita dibandingkan orang yang kita ceritakan aibnya, yang kita buka aibnya. Sahabat, mari kita dengarkan dengan iman firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Saya mohon maaf kalau dalam membaca ini nantinya ada salah panjang pendeknya ya, atau makhraj hurufnya. Mohon nanti dikritik, silakan di komen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsira, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Saya ulangi, wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'dah, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Akhihi maita, saudara yang sudah mati. Fakaritumu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sahabat, mari kita renungkan ayat yang kita baca tadi. Ketika Allah menyebutkan 3 serangkaian dosa, yaitu su'jon, buruk sangka, tajasus, mencari-cari keburukan orang lain, berusaha tajasus, berusaha mencari keburukan orang lain, dikorek-korek, dia berusaha setengah mati sampai aib orang lain itu terbongkar. Dan ghibah, menggunjing orang lain. Jadi 3 rangkaian dosa yang disebutkan Allah di atas tadi, salah satunya adalah tajasus, mengorek-ngorek keburukan orang lain, mencari aib orang lain. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, Al-Qasimi rahimullah ta'ala pernah berkata, ketika buah dari sujon adalah tajasus, hati seseorang tidak akan merasa puas dengan hanya bersujon saja. Jadi ketika itu penyakit ini, buah dari buruk sangka itu adalah buah dari buruk sangka, sujon itu adalah tajasus. Ketika dia sudah buruk sangka kepada orang, maka dia akan berusaha bagaimana melakukan tajasus, bagaimana mengkorek-korek setengah mati dengan usaha dia apapun dia lakukan untuk mencari aib, mengorek kejelekan orang lain. Maka tidak sampai di situ aja, tidak sampai di situ saja, dia akan terus mencari bukti dan akan sibuk dengan penyakit tajasus. Nauzubillah min dzalik. Kata Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan larangan tajasus setelah sujon. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ta'wil, ya, mahasin, yang artinya dan janganlah mencari-cari keburukan orang, takwilnya. Jadi itu 3 serangkaian, nggak bisa dipisah. Kalau sudah ada sujon, buruk sangka, maka dia akan melakukan tajasus, mengorek-ngorek keburukan orang lain. Dan nggak sampai di situ aja, dia akan terus berusaha. Bagaimana orang itu bisa hancur, menyebarkan aib orang di Facebook, di YouTube,
seakan-akan dia tuh nggak punya aib, nggak punya keburukan, padahal keburukannya tuh lebih besar dari orang yang dia buka aib. Harus kita sadari. Sekali lagi renungkan akhi, sekali lagi renungkanlah ketika sujon tersebut diiri dengan dua dosa besar lainnya, yaitu tajasus dan ghibah. Jadi kalau kita sudah timbul penyakit sujon, buruk sangka, maka dua lagi ini salah satunya adalah tajasus. Maka yang dibahas dalam kaji kita pagi hari adalah tajasusnya. Dan tajasus ini itu tidak bisa dipisahkan dengan dia, karena buah dari lahir dari sujon. Dan cabangnya adalah ghibah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari penyakit ini. Sahabat, maka kalau kita sudah sadar, kita sadar bahwa kita ini banyak aib, bukalah kepada Allah dan jangan sibuk dengan aib orang lain, apalagi menyebar-nyebarkan keburukan orang lain agar orang lain itu jatuh di mata saudara-saudaranya, jatuh di mata orang lain. Padahal kalau Allah mau buka aib kita, mau buka aib kita seperti yang saya katakan di awal tadi, yang kita bahas di awal tadi, wah kita nggak bisa bayangin. Maka sadari kalau kita lebih banyak aib kita dibandingkan dengan orang yang kita buka aibnya itu lebih banyak, ngapa kita sibuk membuka aib keburukan orang lain? Dengarkan dengan hati akhi, dengarkan dengan hati. Maka kalau kita sadar, Allah sekali lagi memberikan satu kendaraan buat kita di dalam sholat. Duduk di antara dua sujud dengan tulus kita di hadapan Allah. Kita sadar bahwa kita tuh banyak aib. Wajib murni, tutup aibku ya Allah, tutup aibku. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Mari dengarkan dengan iman apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, imam besar, seorang wali Allah. Beliau pernah berkata, lihatlah diri sendiri, kata beliau. Bukankah diri sendiri juga pernah berbuat maksiat sembunyi-sembunyi dan terang-terangan? Kalau diri sendiri menyadari punya banyak kekurangan sehingga melakukan maksiat, kata beliau, maka orang lain juga pasti sama memiliki kekurangan sehingga berbuat maksiat. Artinya Imam Ghazali mengetahui siapapun kita yang namanya manusia, makhluk yang diberikan nafsu, akal yang lengkap, dan dibilang katakan bahwa manusia ini adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah, tidak lepas dari pernah melakukan kemaksiatan dan salah dosa. Dilanjutkan oleh beliau, ikhwah, orang lain tidak suka keburukannya dibicarakan. Saya menceritakan, membuka keburukan antum semua, antum pasti nggak akan senang.
Begitu juga dengan saya. Ketika antum mengorek-ngorek keburukan, menyebarkan keburukan, aib saya juga tidak akan senang. Sama seperti halnya kita tidak ingin keburukan kita dibicarakan. Maka sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang sahih, dari setelah tajasus membuka aib sampai lahirlah ghibah, menceritakan keburukan orang lain, maka kata Rasulullah, dosanya lebih besar dari orang yang melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada lagi kalimat, orang yang melakukan ghibah, tajasus, sama saja dosanya dengan menjinai ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami, lisan kami yang suka membuka aib orang lain. Ya Allah, di pagi hari ini, di dini hari, di waktu tahajud ini, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni, tutup aib kami ya Allah. Ampuni lisan ini yang mungkin selalu menceritakan keburukan orang lain selama ini ya Allah. Jari kami ya Allah selalu mengetik di media sosial, membuka, mengorek aib orang lain, saudara kami sendiri ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Mari kita lihat firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 19. Saya baca artinya untuk menyingkat waktu. Mari dengarkan dengan iman. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersirah di kalangan orang-orang yang beriman, kata Allah, bagi mereka azab yang pedih di dunia, di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maksudnya dalam firman ini, dalam surat An-Nur ayat 19 ini bermaksud bahwa ketika ada orang yang suka berusaha ingin agar berita perbuatan orang lain yang keji itu, aib orang lain itu tersebar di kalangan halayak ramai, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan orang lain agar aib orang lain, saudaranya sendiri, itu terbuka di halayak ramai, maka orang tersebut, akhi, kata Allah, bagi mereka azab yang pedih. Ini firman Allah, bukan kata saya. Membuat saya pribadi sadar bahwa bahayanya kita bertajasus, berghibah, sujud. Maka Allah sekali lagi memberikan kendaraan wajib murni. Setelah kita minta ampun pada Allah, Rabbighfirli, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, warhamni, sayangi kami. Dan Rasulullah mengajarkan di kalimat yang ketiganya adalah wajib murni. Tutup aib kami ya Allah, tutup aib kami ya Allah, tutup aib kami ya Allah, aib guru-guru kami, tutup aib ibu dan ayah kami ya Rabb, tutup aib sahabat-sahabat kami, apalagi sahabat kami yang baik kepada kami ya Allah, tutup aib adik, abang, kakak kami, guru kami, murid-murid kami ya Allah, para jamaah yang ahli zikir, yang ahli tahajud, yang ahli duha, yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Tutup aib kami ya Rabb, khususnya aib hamba ya Rabb, dan jaga lisan ini ya Allah, agar lisan ini tidak lagi membuka aib orang lain ya Rabb. Wajaburni, wajaburni, wajaburni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 25 menit ya. Mudah-mudahan
walaupun dengan singkat ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Jangan berpikir saya menggurui antum semua, tapi hanya berbagi informasi, dan hakikatnya ini hanya menasihati diri saya sendiri dan bermanfaat untuk antum semua. Silakan jika channel ini bermanfaat, silakan di-share, subscribe supaya berkembang. Mohon supportnya, bisa berkembang video dari saya. Subscribe, like, dan share, komentar dengan yang positif. Mari persiapkan diri kita untuk satu perubahan, hijrah, perbaiki diri, perbaiki ibadah, perbanyak zikir, perbanyak sedekah. Mohon maaf saya banyak salah, mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya